Ya, masyarakat Tionghoa sangat menjaga tradisi selalu berbakti kepada leluhur. Sebagai wujud tanda bakti kepada leluhur tersebut, masyarakat Tionghoa Kabupaten Sintang melaksanakan tradisi sembahyang kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Obrolan budaya RRI Sintang mengenal tradisi sembahyang kubur etnis Tionghoa di Kabupaten Sintang. Bersama saya Dewi Suryati. Nah, pendengar dan pemirsa sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Ada dua narasumber kita yang akan bersama kita pada kesempatan obrolan budaya malam hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama saya kenalkan, sama nih bajunya merah ya. Ada Ibu Susana Raguniati, SEMSI. Beliau ini pendengar dan pemirsa adalah Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Dewi. Iya, kesibukan apa ini Bu belakangan ini? Ya, selain bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, saya juga sedang mengurus sanggar Apa? Bujang Sebeji. Oh iya. Ya, di Kabupaten Sintang saya juga lagi buat karya-karya nih. Wow. Ya, buat karya-karya karena latar belakang saya ini penari, jadi saya buat tarian baru. Tarian baru ya. Wah, itu juga hal yang luar biasa sekali. Selanjutnya di samping saya ada Koko Acin, bernama lengkap Sumarto Chong Ching Kiong. Beliau adalah budayawan Tionghoa Kabupaten Sintang. Koko, apa kabar? Ya, baik Mbak. Iya, sibuk apa nih kok? Kemarin Cap Gome gimana kok sama Imleknya? Kita sibuknya waktu Imlek ya. Nah, dari jarak Imlek ke Cap Gome itu ada 14 hari ya. Biasanya kita sibuk-sibuk. Iya. Ya, ke rumah keluarga, ada acara-acara khusus spesial di hari Imlek. Ya seperti itu. Kalau Cap Gomenya ramai juga ya? Oh, rame, luar biasa rame ya. Dan itu Apalagi kayaknya bukan itu aja ya kok ya, bukan hanya etnis Tionghoa aja kalau saya melihat. Iya, karena Imlek ini menjadi ajang di mana kita seluruh etnis itu kita berbaur gitu sama-sama untuk menikmati yang namanya perayaan Imlek. Di sana kita bisa karaokean gitu kan, bisa saling silaturahmi, ramai sekali. Ramai sekali ya. Itu memang yang terjadi di kota Sintang dan sekitarnya atau di Kabupaten Sintang tentang Cap Gome dan juga perayaan Imlek yang luar biasa telah kita lalui ya beberapa waktu lalu ya kok ya. Dan sebenarnya tradisi-tradisi lain juga banyak gitu ya. Namun kita akan lebih dalam lagi bagaimana mengenal tradisi sembahyang kubur. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama saya di Suryati di obrolan budaya mengenal tradisi sembahyang kubur etnis Tionghoa di Kabupaten Sintang. Iya, kita ke Bu Susan terlebih dahulu ya, Bu Susan ya. Dengan beragam tradisi yang ada di Sintang, bagaimana Anda melihatnya? Keberagaman tradisi yang ada di Kabupaten Sintang ini merupakan suatu harta kekayaan yang kita miliki. Harta kekayaan luar biasa. Banyak sekali adat budaya, baik itu rumah adat, upacara adat, musik, tarian, bahkan senjata tradisional maupun masakan tradisional itu merupakan kebudayaan-kebudayaan lokal yang tumbuh dan dipertahankan di masyarakat. Nah, kebudayaan-kebudayaan ini merupakan suatu bentuk, suatu kebanggaan tersendiri bagi kita masyarakat Sintang itu. Iya, dan apakah sudah terdata Bu? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu untuk tradisi-tradisi tersebut. Kebudayaan ini sudah sebagian terdata dan kami dari pusat diperintahkan untuk mendata seluruh kebudayaan yang ada di kabupatennya itu dalam program Dapobud, itu data pokok kebudayaan. Nah, ini Data terpusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya. Jadi memang sudah ada beberapa yang terdata ya Bu ya, Ya, intinya. sudah terdata, tetapi kita masih kendalanya itu narasumbernya yang kurang ya. Bahkan tidak ada lagi untuk informasi tentang kebudayaan. Baik. Kalau tradisi-tradisi itu
Bagaimana Ibu melihat melestarikannya di berbagai suku atau etnis yang ada di Kota Sintang ini atau Kabupaten Sintang? Kalau untuk pelestariannya sudah cukup baik. Biasanya dilaksanakan event-event kebudayaan dan ini terus dilaksanakan setiap tahunnya. Baik. Itu kalau budaya kita nih ada 3 etnis besar budaya di Kabupaten Sintang, itu ada etnis Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Nah, untuk event-event itu biasanya kalau Dayak itu biasanya event tradisi ya, itu biasanya ada gawai Dayak, ada mandi anak ke sungai, ada kalau penerima tamu kehormatan itu ada potong ompong biasanya. Kalau untuk adat Melayu itu biasa ada 7 bulanan, ada akikah, biasanya di hari ulang tahun Kabupaten Sintang, Kota Sintang itu ada acara umpan benua, terus juga ada acara terempoh biasanya itu saat Lebaran. Nah, untuk Tionghoa sendiri, event itu biasanya ada Imlek ya, yang baru saja kita laksanakan, Cap Gomeh, juga ada sembahyang kubur ya, upacara kematian, terus ada juga festival bakcang biasanya atau kue bulan. Ya, kue bulan itu banyak yang Wah, ternyata Bu Susana juga banyak tahu ya, karena Kabid Kebudayaan ya, jadi harus banyak tahu. Baiklah, untuk lebih dalam lagi kita akan gali informasi-informasi yang ada di etnis Tionghoa bersama budayawannya langsung ya. Kita ke Koko Acin ya. Kalau tradisi-tradisi yang ada di Tionghoa seperti apa nih Kok? Iya. Tradisi di Tionghoa kalau kita berbicara dari awal biasanya kita pasti berbicara tentang Imlek dulu gitu ya, seperti Imlek yang dulu, kemarin kita iya. barusan lewati. Imlek ini sebenarnya menjadi ajang silaturahmi kita sesama etnis Tionghoa maupun dengan masyarakat lainnya. Yaitu tahun baru Imlek ini menjadi ajang di mana tahun baru Imlek menjadi tahun Kongseli yang diakui di Indonesia. Yaitu menjadi salah satu perayaan agama ke-6 di Indonesia yaitu Konghucu. Untuk tahun ini kita masuk ke tahun 2574. 2574 Iya. ya. Kalau kita bandingkan dengan Masehi masih cukup jauh ya. Jauh. Masehi baru 2023 kan. Iya. Ya, biasanya kalau di tahun baru Imlek ini menjadi tempat kita bertemu kepada sanak famili, saudara-saudara lainnya, saling berjumpa, silaturahmi, canda gurau, dan kita juga sama-sama melewati di mana kita merayakan hari musim semi. Kalau di daerah Tiongkok kan ada 4 musim ya, kalau kita di sini hanya 2. Nah, di daratan Tiongkok itu kita merayakan hari musim semi itu yaitu di mana hari di mana kita panen akan segala tanaman dan tumbuhan. Gitu ya. Iya. Itu pasti Imlek ya Kok? Iya, pasti Imlek musim semi. Nah, biasanya perayaan-perayaan seperti itu ya kita ekspresikan dengan acara-acara khusus. Misalnya ada penampilan barongsai, ada juga mungkin tarian-tarian ya kan. Tarian-tarian, ada juga nyanyian, lagu-lagu Mandarin, ya berbagai macam ekspresi lah kita wujudkan di acara Imlek ini. Setelah Imlek ada apa lagi Kok? Setelah Imlek ada apa lagi? Ya, setelah Imlek biasanya Cap Gome ya. Nah, Cap Gome itu menjadi puncak perayaan Imlek di setiap tahunnya. Di mana biasanya di acara Cap Gome itu menjadi tempat kita benar-benar melampiaskan semua acara-acara Imlek yang dari awal kita laksanakan itu, dan puncaknya di acara Cap Gome kita biasanya melaksanakan membuat satu panggung hiburan untuk rakyat, untuk masyarakat kita di sini. Di situ kita tampilkan ada tarian, mungkin ada barongsai, ada penyanyi lokal, artis Mandarin juga kita adakan. Semua itu kita wujudkan untuk sebuah kebersamaan kita sesama etnis maupun dengan masyarakat lain, mungkin dengan berbagai suku yang ada di Sintang ini. Iya. Kalau di di etnis Tionghoa ada nggak sih tempat atau pusat kan Kak, kalau setiap itu kan pasti ada tempatnya ya. Misalnya tempat pelestarian atau tradisi-tradisi itu biasanya dilaksanakan di mana gitu. Kalau di etnis Tionghoa di mana nih? Iya.
Kalau untuk sementara waktu biasanya kita laksanakan itu di sekitaran lingkungan Kelenteng ya. Oh, Kelenteng ya. Di Kelenteng karena untuk saat ini kita juga sedang membangun yaitu gedung MABT Majelis Adat Budaya Tionghoa yang ada di Sintang. Itu masih dalam tahap pembangunan. Lokasinya di mana tuh? Tepatnya di sebelah Yayasan Bakti Suci atau di kompleks Terminal Sungai Durian. Dekat lapangan basket ya? Iya, dekat lapangan basket. Nanti kalau beberapa tahun lagi kalau misalnya sudah selesai mungkin acara kita akan berpusat di sana. Di MABT Gitu. ya. Kalau gedung-gedung yang lain Kak, bagaimana? Apakah sudah ada untuk pelestarian budaya itu? Kalau di Sintang ini sebenarnya sudah cukup banyak ruang publik untuk kebudayaan. Itu ada rumah-rumah adat ya, rumah adat Melayu, Oh, ya. rumah adat Dayak, itu rumah Betang Betang ya? Jidora, dan juga yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang itu museum. Museum ya. Museum itu mengangkat 3 etnis besar yang ada di Kabupaten Sintang, itu Dayak, Melayu, Tionghoa. Wah, di sananya ada ya, Ada, lengkap ya. lengkap. Kok sebenarnya kalau Kelenteng di Sintang ada berapa sih? Kalau kelenteng di Sintang ada 4 ya. Ada 4. Ada 4 yaitu kelenteng Hati Mulia, ada juga kelenteng Dewi Kuan Im, ada juga kelenteng Kuanti, ada juga Panglima Cheongkyun kalau bahasa K-nya. Bang, 5 Cianjur ya. Baik, itu semuanya ada pengurus-pengurusnya ya kok? Ada. Nah, 4 kelenteng ini di bawah pimpinan Makin, yaitu Majelis Agama Kongfusu Indonesia. Nah, Makin ini mengurus segala keperluan, sembahyang dan segala sesuatu yang diperlukan di setiap kelenteng ini. Berpusat di Makin Kabupaten Sintang. Di Makin Kabupaten Sintang Iya. ya. Itu sudah lama kok berdirinya? Makin sejatinya berdiri sudah lama ya. Di era zaman Presiden SBY itu pada saat diresmikan agama ke-6 di Indonesia yaitu agama Kongfusu, maka demikian juga diresmikan dan diakui bahwa Matakin menjadi pusat agama Kongfusu yaitu Majelis Agama Tinggi Kongfusu Indonesia. Wow, ada juga pengurusnya dari Kabupaten Sintang? Ada. Wow, jadi itu membina juga kelenteng-kelenteng para pengurus yang ada di kelenteng-kelenteng Sintang? Iya. Iya, kemudian di Sintang apakah sudah ada perubahan-perubahan pengurus gitu? Kalau untuk di Sintang baru sekali ya kepengurusannya. Jadi kalau tahap pengurusan Makin ini masih dalam proses, orang-orangnya sudah ada. Kalau Makin ini mengurusi kuburannya nggak sih kok? Kalau Makin lebih berpusat ke agama ya, agama Kongfusunya. Secara global ya? Iya, secara global. Kalau untuk sembahyang kubur sekali itu wadahnya lebih ke MABT ya, Majelis Adat Budaya ke Tionghoa. MABT ya. Kok di MABT juga dong? Ya, ada juga. Iya, secara otomatis ya. Nah, karena kita berbicara tentang sembahyang kubur ya, pasti berkaitan dengan kuburan ya, Kak Susan ya, atau Bu Susan. Karena Bu Susan ini pendengar dan pemirsa terkenalnya kalau di Sintang panggilannya Kak Uca atau Kak Incus ya, seperti itu. Kita panggil kakak aja lah, nggak apa-apa ya. Nah, kalau Kak Susan pernah nggak sih mendengar istilah atau melihat menyaksikan sembahyang kubur? Kebetulan suami saya ini ada keturunan Tionghoa Chinese juga. Tapi saya juga belum pernah Oh, sembahyang belum pernah. rumah. Berarti Tapi nanti- saya sering dengar dari keluarga-keluarga karena dari etnis Tionghoa juga itu sembahyang kubur itu merupakan ritual dari etnis Tionghoa untuk bersembahyang atau berziarah ke kuburan atau ke ya. makam yang di situ kan. Di situ selain kita membersihkan makam ya seperti kita lah ziarah ke makam orang tua, keluarga atau leluhur ya kan, di situ juga tempat kita untuk bertemu dengan keluarga. Baik, tapi lebih lengkapnya kalau kuburannya kok di pusat, kan biasanya ada tempat-tempat ya. Kalau Chinese itu di mana kok kuburan-kuburannya? Lokasi makam kalau untuk Tionghoa itu ada 2 ya. Pertama yaitu di kilometer 16 di Kecamatan Tebelian atau yang biasa kita sapa Sungai Ukoy ya daerahnya. Iya. Nah yang kedua itu makamnya berdekatan dengan perpustakaan kemarin ya. Oh iya, yang di samping itu ya. Ya yang jalan mau arah Kelam itu. Iya. Nah 2 museum tempat di situ. ya museum ya. Ya dekat museum. Nah 2 tempat ini dikelola oleh 2 yayasan yang berbeda. Tapi tujuan kelolanya sama yaitu kepengurusan tentang duka cita. Kalau yang di kilometer 16 itu
diasuh oleh Yayasan Bakti Suci, Bakti Suci, dikelola ya. Kalau yang di Jalan Kelam yang dekat perpustakaan itu dikelola oleh Yayasan Gotong Royong. Yayasan Gotong Royong. Terus kan kalau saya lihat ya, kebetulan waktu itu saya pernah mengantar juga teman dari Chinese ya. Itu ukurannya tuh hampir sama-sama kok, terutama yang di sana di kilometer 7 ya. Itu apakah ada emang standar kuburannya ini harus begini gitu? Apakah ada aturannya juga seperti itu? Iya. Kalau secara spesifik aturannya ya kalau dalam sebuah makam tentu ada batu nisannya yang berisi nama-nama yang meninggal Iya. seperti itu ya. Kalau model kuburan itu biasanya tergantung lagi keinginan keluarga mau seperti apa. Oh gitu. Ya. Tentu ukurannya juga ada. Ukurannya biasanya kalau untuk sebuah makam itu dia tidak boleh ngambilnya 4 ujungnya. Oh nggak boleh angka 4 ujungnya ya? nggak Oh boleh ini di kita 4. baru tahu nih ya. Ya kan, ujungnya nggak boleh di 4. Kalau misalnya awalnya di 4 masih tidak apa-apa, tapi ujungnya nggak boleh 4. Ujungnya nggak boleh ya? Nggak boleh 4. Misalnya berapa tuh ukurannya? Ya, biasanya kalau pada umumnya kalau tidak 6 ya 9. Oh Gitu. Tujuan daripada 6 dan 9 ini maksudnya 6 itu tujuannya artinya kalau dalam bahasa kayak kita ya itu liu ya. Liu. Liu. Kalau liu itu biasanya kita memberi pengharapan bahwa setelah kuburan ini jadi masih ada sebuah doa pengharapan yang panjang untuk anak-anak yang ditinggalkan. Jadi liu itu bisa diartikan dengan lu jalan. Jalan ya. Ukuran angka 6 itu memberi sebuah jalan yang panjang untuk anak cucu ke depan. Seperti itu. Oke, kalau 9 sama juga? Ya. Kalau 9 itu biasanya kita ambil dengan maksud Q. Q itu ya? bahasa kek. Iya. Gitu ya. 9 artinya. Makanya suka QQ sebenarnya. Jadi Q9 ini diartikan bahwa diharapkan doa-doa yang untuk kita yang masih hidup ini supaya mendapat rezeki kebahagiaan yang sangat lama, sangat panjang. Gitu, menyebabkan perjalanan sebuah kehidupan kebahagiaan yang cukup panjang. Cukup gitu. luas dan Iya. panjang ya. Kalau Kak Susan udah tahu sebelumnya ukuran-ukurannya? Tidak tahu. Baru sekarang ya Baru kita tahu. sekarang Saya juga sama. Ternyata ada ukuran seperti itu Iya, ya. ada ukuran. Kak Susan pernah berkunjung atau misalnya melewati atau misalnya seperti mengantarkan jenazah gitu? Udah pernah ke beberapa tempat Belum makam? pernah sih saya, tapi kalau di museum itu kami juga menempatkan kebudayaan Tionghoa itu dari lahir sampai kematian. Nah di situ saya melihat rupanya peti untuk wanita dan laki itu juga beda ya Ko ya. Beda ya? Beda. Ya, Wow. berbeda. Banyak upacara ritual-ritualnya di upacara kematian di Tionghoa itu. Iya. Jadi saya lihat di museum itu ternyata banyak Tradisinya. ritual tradisinya itu. Iya. Dan kenapa bisa beda ya petinya laki-laki dengan petinya perempuan di etnis Tionghoa dan bagaimana sebenarnya sembahyang kubur yang dilakukan oleh etnis Tionghoa. Lebih jauh dan lebih dalam lagi kita akan gali selepas yang berikut ini masih di obrolan budaya RRI Sintang. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net masih bersama RRI Sintang dalam obrolan budaya mengenal tradisi sembahyang kubur etnis Tionghoa di Kabupaten Sintang. Semakin kita mengenal sebuah ilmu atau kebudayaan, sebuah tradisi, ternyata kita semakin sadar bahwa kita ternyata belum banyak mengenal tradisi-tradisi yang sudah ada. Untuk mengenalnya, mari kita lanjutkan obrolan kita di obrolan budaya kali ini. Kita ke Kak Susan dulu deh. Kalau Kak Susan, yang Kak Susan tahu sembahyang itu seperti apa? Mungkin yang ada di Kabupaten Sintang. Oke, untuk upacara sembahyang kubur ini, seperti yang saya ketahui itu merupakan sembahyang dari etnis Tionghoa, ya, ke makam, mengunjungi makam dan berdoa di sana untuk para orang tua, leluhur maupun keluarga, dan biasanya menggunakan dari agama Konghucu ya. Biasanya ini dilakukan setahun 2 kali biasanya. Kalau Tapi, etnis lain, Kakak udah etnis lain, tahu. kalau agama saya Kristen itu Iya. bisa
setiap saat kita untuk ke makam berdoa untuk orang tua kita. Biasa kalau seperti itu biasa. mau Natal atau Mau seperti Natal ya seperti Muslim juga kan, sama, mau berusaha. Idul Fitri kita ke makam untuk berdoa untuk orang tua kita, iya. seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kalau sembahyang kubur itu biasanya Koko yang lebih pakarnya Iya, ya. Nah, baik pendengar, kita ke Koko Aceh lagi ya. Nah, di etnis Tionghoa yang disebut tradisi sembahyang kubur itu seperti apa sih kok? Iya. Jadi yang kita kenal di sini pada umumnya sembahyang kubur itu ada 2 kali. Yaitu pada saat awal tahun itu ada Cengbeng, peringatan Cengbeng. Yang kedua Apa tuh itu Cengbeng? Ya, Cengbeng itu bahasa Hokkien ya. Bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien. Jadi kalau dalam bahasa Ke itu kita sebutnya Chiangmyang. Chiangmyang. Ya, Chiangmyang. Apalagi itu Chiangmyang? Ya, ya Chiangmyang itu sebenarnya kalau kita tarik garis lurus dari sejarah Cengbengnya itu, ada sebuah cerita ketika seorang yang miskin melahirkan seorang anak yang bercita-cita dia akan menjadi pemimpin di suatu tempat, gitu. Dan anak ini pintar ya, dalam sekolahnya itu pintar sekali. Jadi dalam sekolahnya itu dia sering berprestasi. Nah kalau zaman dahulu di Tiongkok itu, ketika orang untuk menempuh sebuah ilmu mereka harus berjalan jauh, ya kan? Berjalan jauh sekali sampai ke ibu kota negaranya. Nah setelah sekian lama menuntut ilmu, nah pada saat sampai di kota besar dia menuntut ilmu, pulang dia mendengar kabar bahwa orang tuanya sudah tidak ada. Nah, jadi pada saat itu si anak yang mendapat kedudukan yang cukup tinggi ini di sebuah pemerintahan, katakan seperti itu. Jadi dia pulang dalam rangka ingin mengetahui di mana makam ibunya. Karena pada saat ibunya meninggal dia tidak mengetahui, karena pada zaman dahulu ya kita tahu ya bahwa seberapa canggih teknologi itu masih belum ada. Jadi diperintahkanlah anak ini untuk warganya di sana bahwa tolong kalian pada saat bulan Imlek, bulan 2 Imlek, bersihkan makam leluhur kalian. Gitu. Jadi diperintahkan untuk membersihkan. Asumsinya makam yang tidak dibersihkan itulah orang tuanya. Gitu. Maka diperintahkanlah untuk ke semua warganya untuk membersihkan makam, dan pada akhirnya sisa 1 buah makam yang tidak dibersihkan. Karena dia tidak tahu ya kuburan yang mana waktu itu. Jadi rasa penasaran itu ada, maka dia terjun ke lapangan, dia cek kebenarannya, dia lihat satu nisan itu ada tertulis sebuah tulisan Mandarin yang mungkin sudah agak susah dibaca gitu. Nah setelah dibersihkan, diperhatikan lagi, diteliti lagi, ternyata benar itu adalah makam orang tuanya. Nah jadi dari cerita itu menjadi sebuah tradisi bahwa setiap tahun di bulan 2 Imlek itu kita harus membersihkan makam orang tua kita. Nah maknanya itu ialah kita supaya kita tidak boleh melupakan jasa orang tua kita maupun leluhur kita yang sudah terdahulu. Seperti itu. Kalau tadi kata Koko ada 2, satu lagi? Iya. Yang satu lagi itu sembahyang kuburnya di bulan Imlek, yaitu bulan 7 ya. Bulan 7. Bulan 7 Imlek. Jadi kalau bertepatan dengan Masehi itu ya sekitar bulan Agustus maupun September gitu. Nah, di dalam kesempatan ini saya juga mau mencerahkan juga kepada kita semua di sini bahwa yang selama ini kita berasumsi bahwa sembahyang kubur itu 2 kali, sebenarnya pada intinya hanya sekali saja. Oh gitu ya. Sebenarnya ya. Nah, di sini kita butuh juga sebuah pemikiran yang bijak gitu kan. Kenapa di bulan 7 itu kita sembahyang kubur? Pasti ada alasannya gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya bulan 7 Imlek itu diperuntukkan untuk perayaan di bulan 7 Imlek itu adalah perayaan di mana arwah-arwah itu yang tidak disembayangi. Jadi kalau kita sembayang kubur itu kan pasti tidak semua kubur bisa disembayangi ya. Apalagi yang misalnya kuburannya berada di kilometer 16 tapi anak-anaknya, cucu cicitnya sudah tidak ada berada di Sintang, mungkin tinggal di luar negeri atau berjauhan yang tidak bisa pulang gitu kan. Nah di kesempatan ini di bulan 7 Imlek ini sebenarnya ada sebuah ritual khusus untuk menyembayangi mereka yang
tidak disembayangi oleh keluarga mereka sendiri. Oh, Nah itu sebenarnya menjadi ajang ya, ajang tempat di mana kita menyembayangi arwah-arwah yang tidak diberi makan, seperti itu. Nah, kenapa kita menjadi wajib untuk sembahyang kubur di bulan 7? Padahal kita keluarga kan ada di sini ya, kita di sini semua nih di Sintang nih. Iya. Nah, kenapa kita harus sebenarnya tidak harus ya, tapi dalam perasaan kita sendiri berpikir bahwa kita harus sembayangi gitu. Padahal itu nggak perlu. Nah, kenapa kita sembayangi? Itu artinya terdapat sebuah makna, sebuah pesan bahwa misalnya begini, saya ambil contoh gitu ya. Orang tua kita meninggal, bapak misalnya kan. Kenapa di bulan 7 kita sembayangi dia? Padahal itu nggak wajib. Nah, kita sembayangi dia dengan tujuan bahwa Pak, ini kan bulan 7, bulan di mana arwah-arwah yang tidak disembayangi akan diberi makan. Sekarang pada hari ini saya datang untuk sembayangi Bapak. Tolong Bapak jangan ikut tim mereka yang tidak sembayang ini untuk kemana-mana cari makan itu. Itu sebenarnya maknanya seperti itu. Yang agak enak kita cerna gitu ya, analoginya seperti itu. Oh, ternyata satu kali aja sebenarnya ya kok. Sebenarnya satu kali cukup. Tapi sudah apa ya? Mungkin sudah jadi ya, betul. Ini sudah menjadi tradisi karena pada awal mulanya kita memang tidak dijelasin secara spesifik kenapa di bulan 7 kita harus sembahyang kubur gitu. Kalau dijelasin secara khusus gitu kan, saya pikir pasti banyak orang akan paham. Iya. Tapi kembali lagi ke masing-masing Masing-masing ya. orang ya. Kalau mereka ingin sembahyang di bulan 7 juga silakan. Gitu. Iya. Kemudian itu sudah pasti ya kok di kalender eventnya Iya. Chinese. Sudah pasti ya. Kalau untuk Cheng Beng dia tetap di bulan 2 Imlek, biasanya tanggalnya aja yang berubah. Gitu ya. Gitu, karena dia tergantung bagaimana perhitungannya gitu. Baik. Kemudian biasanya kalau mau sembahyang kubur nih ya kan ada keluarga atau apa sih yang harus disiapkan kok? Iya. Biasanya kalau kita sembahyang kubur yang paling utama kita siapin ialah garu ya. Kita sebutnya garu atau pada umumnya kita sebut dupa ya. Dupa. Iya, Oh, dupa. yang dinyalakan Jadi, itu ya. Iya, kita dinyalakan itu. Jadi pada dasarnya kita sembahyang kubur itu dupa itu tidak boleh lepas, harus ada gitu. Kenapa? Karena dupa itu melambangkan usia dari sebuah kehidupan gitu. Kalau misalnya analoginya seperti ini, kalau sebagai manusia yang masih hidup pasti ada denyut nadi, ya kan? Ada aliran darah, ada nafas segala macam. Nah, ketika kita sembahyang kubur, ketika kita menyalakan dupa itu mengeluarkan asap, kita percaya bahwa apa yang kita sembayangi dia akan datang, gitu. Dia akan datang menerima segala yang kita sesajian ataupun doa-doa yang kita antarkan, gitu kan. Dia datang. Nah, makanya kalau misalnya kita melihat ada orang sembahyang kubur yang tanpa dupa nih, itu bagaimana itu? Kan ada terjadi seperti itu ya? Oh, ada ya kok ya? Ada yang seperti itu. Ya, yang seperti ini saya juga tidak tahu alasan utamanya seperti apa. Tapi yang jelas yang kalau kita berbicara dengan adat istiadat budaya, setiap yang namanya ajang sembahyang kubur itu memang tidak bisa lepas dari dupa, gitu. Baik, dupanya ada hitungannya nggak? Misalnya sesuai dengan usianya, misalnya usia wafatnya 63 gitu misalnya, dupanya harus 63, ada kayak seperti itu. Atau harus ganjil genap. Betul. Gitu kan Atau biasanya 69 tadi itu ya? Iya. Biasanya kalau untuk sembahyang kubur terutama dari warna dulu biasanya ya. Kalau kita di sini kan pengertian tentang warna dupa itu kan masih minim sekali. Nah, biasanya di sini kepada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan bahwa pada umumnya kalau kita membakar dupa di kelenteng itu biasanya warna merah. Warna merah. Ya, warnanya merah. Kalau kita sembahyang kubur warnanya apa sih? Biasanya kita menggunakan warna kuning. Kuning ya? Ya. Oh, ada bedanya juga. Ada ya? warnanya. Atau mungkin warnanya agak keputih-putihan gitu kan. Nah, biasanya kita menggunakan dupa seperti itu. Karena apa? Karena menyembayangi arwah dengan menyembayangi dewa itu berbeda. Oh gitu ya? Iya, berbeda sekali. Bahan yang dipakai itu pun berbeda. Makanya kalau yang warna merah itu dupanya lebih spesifik, kita sembahyang ke kelenteng, sembahyang dewa gitu. Gitu ya. Selain tadi kan baru satu ya Kak Susan ya, baru itu aja dupa yang dibawa. Apalagi yang dibawa nih sama keluarga yang akan Selain dupa, berziarah? biasanya kita juga bawa sesajian makanan. Apa itu makanannya? Ya, makanan itu biasanya terdiri dari daging ya. Daging. Pada umumnya kita membawa daging ayam, daging babi, juga ada sotong. Sotong ya? Nah, 3 barang ini menjadi wajib
untuk setiap yang namanya ajang sembahyang kubur. Nah, daging-daging ini kita persiapkan tentu spesifiknya bagi arwah atau bagi almarhum yang meninggal non vegetarian ya. Nah, kalau bagi mereka yang vegetarian beda lagi. Kalau mereka yang meninggal karena beragama Buddha yang sudah vegetarian tentu sesajennya akan beda. Kalau di ajaran Kongfusius sendiri kita membawa selain daging tadi kita membawa 3 jenis buah. Buah juga ya? Iya. Apa tuh buahnya kok? Nah, 3 jenis buah ini biasanya kita menggunakan jeruk. Jeruk, ada juga apel, ada juga anggur. Nah, kalau untuk bagi mereka almarhum yang sudah bervegetarian, mereka tidak membawa daging tapi mereka membawa buah-buahan yaitu 5 macam. Oh, 5 macam. Ya, 5 macam. Kirain bawa sayur kok enggak ya? Ya. Kirain bawa sayur enggak ya kok? Sayur itu boleh, itu sebagai tambahan saja. Oh gitu ya. Di luar dari kewajiban. Dan kita ingin tahu juga ya pendengar dan Kak Susan juga semakin ini kita ya dengan tradisi-tradisi tersebut. Kita juga ingin tahu kalau misalnya kita udah bawa-bawa terus sembahyang kuburnya, pada saat sembahyang kubur itu kira-kira berapa lama dan apa yang dilakukan? Kita akan kembali selepas yang berikut ini. Sembahyang kubur atau dalam bahasa Hakka dikenal dengan Kuaci. Dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada Festival Qingming dan pertengahan bulan 7 dalam kalender Tionghoa atau kalender Chandra. Sembahyang kubur yang pertama dilakukan selama 15 hari sebelum Festival Qingming. Sedangkan yang kedua pada bulan 7 yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 15 kalender Tionghoa di bulan tersebut. Sembahyang kubur bukan hanya dilakukan di Sintang, melainkan juga di kota-kota lain di Indonesia dengan masyarakat keturunan Tionghoa. Selain itu, di berbagai negara juga dilakukan sembahyang kubur, seperti di Cina, di negara seperti Taiwan, Thailand, Singapura, dan Malaysia juga melaksanakan tradisi ini. Makna dari sembahyang kubur sendiri digunakan sebagai waktu untuk mengunjungi, membersihkan, dan juga memberikan persembahan kepada roh leluhur, orang tua, atau keluarga yang sudah meninggal. Tradisi ini juga kuat dengan ajaran keluarga Tionghoa, di mana seorang anak harus melayani dan mencukupi kebutuhan orang tuanya, selama hidup maupun setelah meninggal. Jika tidak ada mereka, maka tidak ada kita. Itu maksud dari tradisi ini. Orang tua akan meneruskan tradisi turun-temurun ini dari satu generasi ke generasi lainnya. Untuk mengenal lebih dalam bagaimana tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Sintang, memang kita harus mengenalnya satu persatu. Termasuk mengenal tradisi sembahyang kubur yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Kabupaten Sintang. Saya Disureti masih bersama Anda pendengar di malam hari ini. Kita kembali ya sama Kak Susan dan juga Koko Acin yang memberikan penjelasan mengenai sembahyang kubur ini ya. Kalau Kak Susan tadi menyimak beberapa paparan dari Kak Acin, gimana tanggapannya? Luar biasa ya, ternyata ritualnya cukup banyak juga. Saya juga pernah melihat nih, kok ya, saya melihat ada benda-benda apa ya, kertas, dari kertas itu uang kertas, mobil kertas, pakaian, terus apa ya, pokoknya perhiasan semuanya itu dibakar. Nah, mungkin saya pada kesempatan ini ingin bertanya ke Koko nih ya, apa maksud semua tradisi itu ya? Tradisi itu yang dibakar. Uang-uang gitu ya? Uang-uang betul, itu. saya juga pas waktu menyaksikan teman yang meninggal itu, kok memang ada uang-uang seperti yang diceritakan oleh Kak Susan itu, gimana kok? Iya. Pada umumnya di adat istiadat budaya Tionghoa itu ketika orang meninggal, kita yakin bahwa di mata kita dia meninggal ya. Tapi sebenarnya menurut adat istiadat dan kepercayaan bahwa mereka itu hidup di alam lain. Nah, mereka itu hidup di alam lain. Jadi kita menyiapkan segala keperluannya di sana pada saat baru meninggal sampai sembahyang kubur segala macam. Itu kita siapkan.
Pertama dari uang kertas tadi yang Kak Susan tadi bicarakan itu. Nah, uang kertas itu kita bakar tujuannya itu seperti kita mentransfer uang gitu. Seperti kepada Gitu ya, Kak? yang biasa-biasanya gitu kita bakar, kita kirim ke almarhum, mana tahu diperlukan di sana. Selebihnya cukup atau tidak cukup kan bahkan mereka akan bisa cari lagi di sana seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah kewajiban di setiap sembahyang kubur ya. Bahwa pembakaran kertas ini wajib dilakukan karena tanpa dibakarnya uang-uang kertas ini rasa-rasanya ada yang kurang ini. Karena yang kita bawa tidak hanya makanan, uang kertas, ada juga yang seperti Kak Susan bilang, ada yang juga buat mobil-mobilan dari kertas, pakaian dan segala macam. Itu sebenarnya tujuannya adalah kita mengunjungi makam orang tua, tapi kita tidak datang dengan tangan kosong, ya kan? Kita membawa makanan, juga mengirimkan beberapa uang, perhiasan maupun pakaian. Nah, pakaian yang kita bakar itu terbuat dari kertas. Segala keperluan yang ketika almarhum masih hidup, kalau kita melihat ada yang buat, ada yang menjual, kita boleh membelinya dan bakar untuk orang tua kita. Dengan asumsi bahwa kita berasumsi bahwa kemungkinan di sana dia memerlukan. Ya. Itu ada dijual khusus nggak sih atau kita buat sendiri nih gitu ya? Kan kita mau tahu juga ya Kak Susan ya. Kalau zaman dulu kita kebanyakan buat sendiri ya. Kalau segala pakaian itu kita gunting sendiri, kita buat sesuai yang ketika almarhum masih hidup pakai gitu. Nah, kalau untuk zaman sekarang kan pasti akan lebih simpel ya, di mana-mana kita akan bisa temui. Kalau untuk di Sintang sini ada beberapa toko juga yang menjual peralatan sembahyang kubur. Gitu jadi kita ya. tinggal pilih di sana. Banyak sekali beragam macam barang yang dijual, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita mau beli barang apa yang kita bakarkan untuk orang tua kita. Dan tentu yang kita bakar ini ada sesuatu yang kita anggap diperlukan oleh orang tua kita. Misalnya kalau orang tua masih hidup, profesinya seperti apa sih, gitu kan? Kalau orang-orang zaman dulu ketika masih hidup, mungkin dia berprofesinya tukang jahit nih, misalnya gitu kan? Kalau kita carilah peralatan khusus yang terbuat dari kertas, misalnya apakah mesin jahit kah, gitu kan? Gitu ya. Atau apa yang berhubungan dengan menjahit itu kita boleh beli dan kita boleh bakar. Seperti itu. Oh gitu ya. Kemudian prosesi ziarah atau sembahyang kubur itu yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Kabupaten Sintang itu pas saat di kuburannya kita kan udah bawa tuh makanan, minuman, termasuk uang-uang kertas dan juga baju. Itu seperti apa kok di sana ketika prosesnya tuh kok? Iya. Biasanya kalau dalam proses sembahyang kubur ini biasanya ada yang pimpin ya. Oh gitu ya? Ya, biasanya ada yang pimpin. Misalnya kita hari ini mau sembahyang kubur nih, kita undanglah satu orang yang kita anggap sebagai pelaksana ritualnya. Nanti dia akan pimpin upacaranya segala macam. Ada waktu sembahyangnya, ada waktu makannya, ada juga waktu untuk membakar kertas. Jadi semua ritual itu dipimpin oleh orang yang memang benar-benar bisa untuk ritual sembahyang kubur ini. Gitu. Kirain saya terserah aja gitu ya kan setiap keluarga, bener nggak? Kalau Kak Susan nyangkanya gimana? Benar kayak gitu, biasanya kan kita berdoa aja untuk yang dituakan, untuk berdoa. Betul, sama yang di Muslim juga gitu ya. Rupanya kalau di Tionghoa tuh ada. Berarti kan memang sembahyang kuburnya nggak per keluarga Kak, jadi semuanya gitu ya? Kok gimana? Gimana? Jadi kan kalau kita kan per keluarga ya Kak, misalnya di Kristen atau saya di Muslim gitu ya, itu kan keluarga tuh, apa itu seperti itu juga, misalnya berkumpul di depan makamnya keluarga kita, terus nanti kita sambil dengarkan yang tadi Koko jelaskan itu seperti apa? Seperti itu. Jadi pada saat kita, misalnya kita hari ini mau sembahyang kubur, kita rame-rame sekeluarga gitu kan, berkumpul, udah sampai di makam, kita siapin dulu segala sesuatu, sesajiannya. Kalau sudah oke, baru yang si pimpin ini akan membacakan beberapa doa gitu. Doanya itu ya tidak lain yaitu mengundang arwah untuk hadir gitu. Hadir di tempat, karena kita di sini ada membawakan makanan yang kita sediain, dan kita juga ada menyebutkan juga bahwa tujuan dari sembahyang kubur ini dalam rangka apa, gitu kan? Karena sembahyang kubur kalau dalam adat istiadat budaya Tionghoa itu dia tidak bisa sembarang hari, gitu kan? Kalau misalnya yang kita mengenal tadi dalam 1 tahun itu udah 2 kali, berarti di luar dari 2 kali ini semestinya tidak bisa, karena ada harinya. Nah, mungkin Kak Susana atau Mbak ini pernah lihat saya kemarin Dewi ya? kok.
Saya Dewi kemarin kok. sebelum Imlek kok ada yang sembahyang ya? Iya. Gitu ya. Kok 1 hari sebelum Imlek ada yang sembahyang kubur ya? Itu sembahyang apa sih gitu? Iya. Nah, saya juga biasa ditanya sama kawan-kawan gitu kan. Katanya setahun itu sembahyang 2 kali, kok ini bisa 3 gitu. Iya. Ada yang 3 juga ya? Ya, ada yang 3. Tepatnya di 1 hari sebelum Imlek. Itu sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, pada kesempatan ini saya juga mau menjelaskan bahwa sebenarnya sembahyang kubur di 1 hari sebelum Imlek itu sebenarnya hanya terjadi 1 kali setelah almarhum ini meninggal. Misalnya begini, misalnya almarhum ini meninggalnya di pertengahan bulan 2022 misalnya ya, pertengahan tahun gitu ya, pertengahan tahun 2022. Nah, waktu pertengahan tahun 2022 ini tentu dia tidak akan ikut Imlek di tahun 2023 kan. Gitu Nah, ya. ini tahun pertama beliau nggak ikut. Nah, di tahun pertama inilah kita sembayangi. Gitu. Tujuannya apa? Kita memberitahukan kepada keluarga yang sudah meninggal ini bahwa kita sudah berbeda alam. Nah, sembahyang kubur itu kita tidak membawa barang-barang yang spesifik seperti yang tadi kita sebutkan. Beda. Jadi apa yang kita bawa? Kita bawa dupa tadi sudah pasti kita bawa, dan makanan yang kita bawa itu sepertinya yaitu kue keranjang, jeruk Bali, bisa juga menggunakan jeruk yang biasa itu, jeruk Mandarin juga Sunkist, boleh. Nah, terus kita juga membawa kopi gula dan beras. Beras juga? Ya, beras juga. Ya secukupnya saja gitu kan. Itu maknanya kita memberitakan kepada keluarga atau almarhum yang sudah meninggal itu, kita sudah berbeda alam dan dia tidak ikut Imlek pada tahun ini. Karena orang yang meninggal pasti ada perayaannya tersendiri. Jadi ini perayaannya orang hidup, Imlek ini. Jadi kita memberitahu kita sudah berpisah, dan ini gula, kopi dan beras ini sebagai pertanda kita cari makannya sudah berbeda, istilahnya begitu. Alam yang berbeda, segala sesuatu yang berbeda. Ibaratnya alam siang malam pun sudah berbeda. Nah, di situ kita sembayangi dengan tujuan lain, yaitu besok adalah hari Imlek, perayaan orang hidup. Maka kita juga tidak melupakan mereka yang sudah tiada. Gitu ya. Nah, dalam doa-doa itu kita juga memberitahukan kepada almarhum bahwa dalam perayaan Imlek ini, kalau almarhum ingin pulang ke rumah, silakanlah pulang, makan bersama dengan kita. Nah, sebenarnya tujuan spesifiknya seperti itu, dan itu tidak dilakukan setiap tahun sebenarnya. Hanya 1 kali? Hanya dilakukan 1 kali pada tahun pertama di mana almarhum tidak bisa ikut merayakan Imlek. Seperti Ya, itu ya. seperti itu. Oh, makanya jadi 3 kali itu karena untuk yang pertama saja ya kok ya. Baik. Kemudian kan sudah melakukan tadi dengan ada pemimpin. Ada nggak sih dari yang kita bawa ke kuburan itu terus dibawa pulang lagi sama yang melakukan sembahyang kubur? Iya. Kalau sembahyang kubur yang seperti biasa, seperti cembeng dan bulan 7 tadi, itu makanan yang kita bawa akan kita tinggalkan sebagian. Oh, sebagian ditinggalkan. Ya, harus ya? ditinggalkan sebagian ya. Oh, Kita gitu tidak ya? boleh bawa pulang semua gitu. Tapi sebenarnya memang dibawa pulang ya kok ya? Iya, memang dibawa pulang. Ada beberapa orang juga yang saya juga nggak tahu kepercayaannya seperti apa. Ada juga yang apa yang sudah dibawa itu tidak dibawa pulang. Nah, saya juga tidak tahu mungkin pertimbangannya seperti apa. Tapi yang saya tahu dari pengajaran orang tua dari kecil, sejak kecil sampai sekarang, yaitu kita harus bawa pulang sebagian. Untuk gitu. apa tuh kok tujuannya? Ya, tujuannya itu sebenarnya kita tidak terlihat tamak gitu kan. Kalau zaman dulu itu kan biasanya orang kalau bawa barang ke sembahyang kubur itu kadang orang bawa pulang semua. Nah, dari kejadian itu sebenarnya ada pesan dari orang tua itu, kita tidak boleh bawa pulang semua. Karena kalau kita bawa pulang semua itu artinya kita sebagai anak itu sepertinya tamak sekali gitu. Kepada orang tua bahwa sesajian makanan itu harus dibawa pulang juga semua. Kenapa tidak tinggalkan saja sebagian, gitu kan? Jadi kita tidak mau dianggap bahwa kita ini sepertinya agak tamak dalam hidup, gitu kan? Jadi apa yang kita bawa kita harus tinggalkan sebagian. Terlepas dari setelah kita pergi siapa yang ngambil kita nggak perlu tahu lah itu. Gitu ya? Gitu. Yang penting kita tinggalkan di situ. Iya. Tidak boleh dibawa pulang semua. Habis dibawa pulang diapain ya? Pasti pendengar dan juga pemirsa mau tahu juga, Kasusan juga ya. Kasusan mau tahu nggak biasanya diapain itu? Ya gimana? Iya. Biasanya kalau sesajian yang kita bawa pulang itu tentu kita makan ya di rumah. Oh gitu ya. Karena bagi kita kepercayaan itu bahwa
bekas sembahyang kubur kalau kita makan itu ada berkahnya tersendiri buat kita keluarga gitu. Ada berkahnya tersendiri. Ibaratnya sesuatu yang sudah orang tua makan, kalau kita habiskan sisanya bahwa kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Mendapatkan berkah ya. Iya. Saya juga dulu. Oh gitu ya. Ya seperti itu. Baik. Dan kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana prosesi sembahyang kubur yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Kabupaten Sintang. Kita juga ingin tahu ya, nanti mungkin Kak Susan bisa menjelaskan apa sih nilai inti yang terkandung dari tradisi sembahyang kubur yang sudah kita tahu gitu. Seperti apa? Nilai yang terkandung dari sembahyang kubur yang sudah dijelaskan Ko Acin ya, bisa saya simpulkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Dan dengan sembahyang kubur kita mungkin diberkati, diberi rezeki ya Ko, dan mungkin kehidupan kita bisa lebih baik ke depannya. Mungkin itu. Oke, itu nilai-nilai luhurnya ya dari sebuah. Kalau Ko Acin, saya tuh ingin bertanya juga ya. Itu kan biasanya yang sering melakukan ritual atau tradisi itu kan biasanya yang dewasa ataupun sepuh gitu. Kalau anak muda sendiri gimana di etnis Tionghoa? Mengikuti juga atau seperti apa? Kalau untuk generasi muda ya, sebenarnya ini tergantung dari pengajaran orang tua masing-masing ya. Nah, kalau untuk di zaman sekarang, tentu pengajaran seperti ini bisa dibilang akan sedikit berkurang ya, Kak Susan ya. Karena yang pengalaman saya, untuk seumuran saya ini yang masih melakukan ritual maupun sembahyang kubur itu bisa dibilang ya sudah sangat sedikit. Sangat sedikit. Nah, kenapa bisa sedikit? Saya juga tidak tahu pengajaran di rumah itu seperti apa. Tapi kalau untuk saya pribadi di rumah, segala nilai-nilai yang Kak Susan tadi sebutkan itu memang benar-benar ada, memang benar-benar dituangkan untuk kita generasi muda ini agar tidak boleh melupakan semua yang sudah diajarkan. Karena makna dari apa yang saya jelaskan itu sebenarnya adalah menghargai leluhur yang sudah tiada. Karena kita tetap berpegang teguh pada satu kalimat, tidak ada mereka, tidak ada kita pada hari ini. Wah, luar biasa ya. Kak Susan, kan sebenarnya bukan saja tradisi sembahyang kubur, mungkin banyak tradisi juga yang anak muda lupa bahwasannya mereka adalah penerus bangsa yang nanti sebagian dari kita mungkin harus dilanjutkan oleh mereka. Bagaimana kalau Kak Susan melihatnya saat ini untuk generasi muda terhadap tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Sintang? Untuk generasi muda, sebenarnya mereka tertarik dengan kebudayaan kita, ya tradisi-tradisi kita. Mungkin karena orang tuanya tidak mengenalkannya, seperti tadi Koko Acin ungkapkan, orang tua di keluarganya itu tidak memperkenalkan tradisi yang dimilikinya, ya misalnya yang Tionghoa, Melayu, Dayak. Itu tidak dikenalkan. Nah, makanya ini perlu dikenalkan, kita sebagai orang tua harus mengenalkan tradisi-tradisi yang ada di kebudayaan di kita itu. Begitu. Mulai dari keluarga ya itu. Mulai dari keluarga ya. dan masyarakat. Tapi mungkin juga dan generasi muda itu tidak boleh malu. Tidak boleh malu untuk belajar budayanya sendiri. Jangan sampai budaya orang luar yang lebih tahu daripada budayanya sendiri ya. Seperti sekarang ini, budaya luar seperti budaya Korea, segala apa itu lebih tahu anak-anak daripada budayanya sendiri gitu kan Mbak? Iya, betul sekali. Kalau Acin ada nggak sih pembinaan generasi mudanya di etnis Tionghoa? Iya, kalau saya tambahkan sedikit tadi ya, dari Kak Susan itu sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya juga terkadang saya berpikir agak miris gitu ya. Kalau melihat generasi muda kita ini sepertinya kalau untuk adat-adat di luar negeri gitu seperti yang tadi disebutkan Korea segala macam itu, mereka kayaknya ingin tahunya besar sekali. Kenapa di adat budaya sendiri itu sepertinya tidak terlalu mau tahu gitu. Ya kan? Bahkan ada sebagian kawan-kawan saya itu menganggap bahwa ini sesuatu yang tabu dan segala macam gitu kan, melanggar apalah aturan apa gitu kan. Saya pikir saya kadang juga jelasin juga kepada mereka bahwa ini adalah jati diri kita orang Tionghoa. Iya kan? Kita berdasarkan garis keturunan etnis Tionghoa. Kita tidak bisa memilih kita lahir di
keturunan mana kan, etnis mana. Betul. Tapi ketika kita ditakdirkan untuk lahir di etnis Tionghoa, maka sebagai orang Tionghoa ya kita wajib untuk melestarikan itu, ya kan. Terlepas bagaimana cara kita mengekspresikannya, seperti yang tadi saya sebutkan bahan-bahan sembahyang kubur itu, apakah kita wajib seperti itu? Kalau zaman dulu ya memang kita wajib. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berbicara bagi kalangan yang tertentu yang mungkin tidak mampu gitu kan? Nah, mereka bisa menggunakan apa nih caranya? Kalau untuk di zaman sekarang bagi mereka yang tidak mampu, mereka bisa menyiapkan sesajen itu dengan cara kita membeli nasi bungkus kan? Oh, Bisa, gitu ya. cukup ya. Kita beli nasi bungkus, apalagi sekarang saya pikir 1-2 perak di kocek pasti ada lah. Ya kan, kita bisa beli teh, beli air putih, bawa aja ke kuburan. Karena pada dasarnya yang kita nilai di sini bukanlah bahan-bahan yang segala kemewahan ya. Yang kita nilai adalah suatu wujud bakti kita kepada orang tua maupun leluhur kita. Nah, itu yang harus kita nilai. Segala bahan-bahannya itu terlepas dari Anda mampu, silakan, tidak juga kita bisa mengekspresikan dengan cara yang berbeda. Intinya adalah nilai luhurnya adalah berbakti ya. Iya. Kita ya. Kemudian yang tadi saya tanyakan, ada nggak sih pembinaan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa untuk generasi mudanya? Ya, kalau untuk pembinaan untuk sekarang secara khusus belum ada ya. Saya pikir pengajaran-pengajaran seperti ini harus ada di lingkungan keluarga, gitu. Harus ada di lingkungan keluarga, dan biasanya di lingkungan keluarga ini harus paham dulu nih apa makna dari sembahyang kubur tadi yang kita jelasin ya kan. Karena kalau misalnya orang tua yang memang tidak paham soal begini, tentu dia akan mengalami kesulitan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak gitu kan. Kenapa kita harus begini, begitu dan segala macam. Dan biasanya kalau untuk generasi sekarang itu bahkan orang tua yang tahu soal adat istiadat begini pun biasanya juga tidak pakai. Nah, itu yang juga saya pikirnya sayang sekali gitu ya. Kenapa tidak diajarkan gitu? Karena adat istiadat budaya ini sebenarnya tidak ada campur aduknya dengan suatu keyakinan agama tertentu gitu. Tidak, karena ini merupakan sebuah adat budaya di mana merupakan sebuah jati diri kita sebagai etnis Tionghoa. Baik. Kita selamanya tidak akan terlepas dari budaya-budaya seperti itu sebenarnya. Iya. Dalam melaksanakan tradisi-tradisi, kalau Kak Susan bisa melihat nggak sih ada sih hambatan-hambatan apa yang dilakukan ketika tradisi-tradisi itu dilakukan di Kabupaten Sintang? Oke, untuk hambatannya seperti pengalaman kami nih ya yang mengelola tentang pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sintang. Untuk tradisi-tradisi ini kehambatan kami yang pertama ya tentu anggaran ya, karena kita untuk mengangkat suatu budaya itu perlu anggaran, dana ya. Yang kedua itu narasumber. Kadang-kadang kita mencari narasumber itu susah ya, untuk mencari misalnya adat itu bagaimana prosesnya, ritualnya bagaimana, itu kadang-kadang sudah sedikit sekali. Kadang-kadang hampir tidak ada. Makanya kalau mencari narasumber itu biasanya orang-orang tua sekali. Nanti kalau sudah tidak ada lagi, nah budaya itu pun jadi hilang. Ya, makanya dari sekarang kami di bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang sering mengkaji adat-adat budaya. Yang sekarang juga kami sedang mengkaji ini tentang, kebetulan sekali ini tentang sembahyang kubur. Nah, ini adalah salah satu sumber kami. Kami kemarin ke Sepau dan kami membawa penulis untuk menulis buku tentang sembahyang kubur. Jadi ada apa ya kajiannya. Nanti kajian ini kami seminarkan dulu. Jadi benar-benar valid lah ya tentang adat budaya ini. Kita panggil seluruh peserta dari tokoh budaya Tionghoa, pelajar dan semuanya, kita memperkenalkan tradisi sembahyang kubur ini. Setelah seminar kita buat buku, dan rencana buku ini kita akan jadikan bahan ajar di sekolah. Jadi ya buku-buku kajian ini bisa dimanfaatkan di sekolah-sekolah, dan anak-anak mungkin lebih
mengenalnya nanti. Mungkin itu. Semoga bisa lebih excited ya Iya. terhadap tradisi-tradisinya. Baik, wah semakin banyak semakin dalam ya. Sebenarnya apa harapan Koko nih terhadap tradisi-tradisi yang ada di Tionghoa kepada pemerintah mungkin ya. Tapi jawabannya selepas yang berikut ini. Pendengar pastikan Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Sintang. Baik pendengar, masih di obrolan budaya RRI Sintang mengenal tradisi sembahyang kubur etnis Tionghoa yang ada di Kabupaten Sintang. Nah Kak Susan atau Bu Susan ya, tradisi sembahyang kubur di Kabupaten Sintang ini terutama yang dilakukan oleh etnis Tionghoa. Baik, untuk harapan saya semoga tradisi ini terus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi berikutnya. Jangan sampai hilang dan terus digali. Baik, kita juga ingin mengetahui kalau tadi harapan Bu Susana sebagai Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Kalau Koko sendiri apa nih harapannya? Iya, sebelum saya bicara kepada harapan, saya juga mau ucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang yang telah mengkaji adat istiadat dan budaya Tionghoa di Kabupaten Sintang ini yang rencananya akan menjadi pembelajaran di sekolah, menjadi muatan lokal seperti itu ya. Jadi saya selaku pelaku atau yang melaksanakan ritual adat budaya ini merasa sangat berterima kasih, luar biasa sekali, apresiasi yang setinggi-tingginya buat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Dan saya juga mau terima kasih pada RRI Sintang juga, RRI Net yang telah mengangkat adat istiadat budaya Tionghoa terutama di bidang sembahyang kubur ya. Sangat luar biasa sekali semuanya. Dan harapan saya ke depannya terutama untuk generasi penerus yaitu kita tidak boleh lupa akan jati diri kita, tidak boleh melupakan apa yang telah diajarkan orang tua kita kepada kita semua di sini. Karena segala adat istiadat budaya yang kita dengar dari kecil hingga dewasa itu pada dasarnya mempunyai nilai-nilai yang luhur yang tinggi gitu. Sangat bernilai luhur. Kita harus bisa memahaminya, menjaga dan melestarikan terlepas dari apapun agamamu, bahwa kita sebagai etnis Tionghoa yang berada di Indonesia ini wajib melestarikannya, menjaga, dan kita juga harus berbaur dengan etnis lain. Kita harus ada perpaduannya, ya kan, dalam suatu perayaan kita bisa merayakan secara bersama-sama. Dan pada umumnya harapan saya untuk di masyarakat Sintang ini, mari kita sama-sama mewujudkan sebuah pelestarian budaya etnis apapun, menjaganya secara utuh agar ke depan generasi muda kita bisa mengenal dan bisa menilai secara baik tentang adat istiadat budaya kita masing-masing. Baik, itu kayaknya sepertinya langsung closing statement ya, luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan mengenai sembahyang kubur kok? Iya, kalau untuk sembahyang kubur ya karena ini momennya ya, momen dekat sembahyang kubur juga bagi masyarakat Tionghoa yang berada di Sintang maupun berada di luar kota Sintang. Kebetulan saya juga merupakan ketua pelaksanaan sembahyang kuburnya. Saya juga menghimbau bahwa sembahyang kubur untuk tahun 2023 ini jatuh pada tanggal 5 April 2023. Nah, bagi masyarakat kota Sintang dan sekitarnya yang akan melaksanakan ritual maupun ziarah kubur, sebutan umumnya ini, boleh dilaksanakan sejak tanggal 22 Maret 2023. Baik. Puncaknya yaitu di tanggal 5 April. 5 April ya. Iya, jadi sebelum tanggal itu kita tahan-tahan dulu. Baik. Ya. Kak Susan mungkin sedikit ada yang mau disampaikan kembali? Baik, untuk generasi muda jangan malu untuk mengenal budayamu sendiri. Itu saja. Baik, terima kasih Kak Susan yang sudah hadir, Koko Acin juga Ya, luar terima biasa kasih. sekali, dan pendengar serta pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Teruslah cari tradisi yang berserak
dengan semangat yang terus bergerak agar kebudayaan dan tradisi kita semakin tegak. Saya Desriati dari RRI Sintang. Demikian obrolan budaya mengenai mengenal tradisi sembahyang kubur etnis Tionghoa di Kabupaten Sintang. Sampai jumpa.